Baik, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur di saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan mengurapi Pastor Paul Zhang dan juga kami semua yang mendengarkan, baik yang di Zoom dan di live YouTube dan yang mendengarkan siaran ulang. Biarlah kami semua diurapi oleh pengertian yang berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 10 ayat 1 sampai 42. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya.
Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangkal bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kami lanjutkan dari Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepada untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat
dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Sama, Pak Murji, Bu Rima, Pak Mulia, Bu Marta, dan juga Andre ya, dan semua teman-teman yang melayani pada malam hari ini. Luar biasa. Ya, terima kasih. Baru saya mau share screen. Ini seru ya, ini yang ada di live chat YouTube ini seru ya. Yang di live chat YouTube ini seru, komentar-komentarnya ya, gila-gila. Pada menyalak semua ya, Anda lihat ya. Tapi ini saya potong aja ya. Ini wonderful view. Pak Paul ingin mendidik pengikut Edis supaya nggak ngefans berlebihan. Ya. Dengan siapapun, termasuk dengan saya. Dan saya selalu tegur orang-orang yang bilang, saya ini penggemar Pak Paul loh, ini saya ngefans Pak Paul loh. Itu selalu saya hardik. Ya, saudara ya. Nggak boleh, saudara ya. Kamu ngefans, yang sama orang itu nggak boleh, sama hamba Tuhan. Anda hanya boleh ngefans sama Tuhan Yesus. Ya, Anda hanya boleh ngefans dan hanya boleh kagum sama Tuhan Yesus. Ya. Terus, merasa paling benar dan paling pintar, kamu dapatnya dari mana nih merasa paling benar pintar, ciri-ciri bagian dari iblis. Kamu sendiri menghakimi saya nih, ganti sama si Ombing ya, ganti si Ombing ini ya. Kamu sendiri menghakimi saya, ya kan? Kamu bilang saya menghakimi orang, tapi kamu sendiri sedang menghakimi saya kan? Goblok ini ya. Ini contoh nih ya, ini contoh nih saya tunjukkan kepada Anda ya sebelum kita masuk. Terus mana lagi? Terlalu sombong, awas jatuhnya sakit. Sudah berapa banyak orang yang ngatain saya begini, malah dia yang jatuh ya. Hati-hati kamu Christian Boy, nanti kamu yang jatuh. Ya.
Terus ya, saya sampaikan dulu. Ini saya silakan ya, supaya nanti Anda mengerti nih ya. Emang surga milik lo? Oh, surga bukan punya saya. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan saya kasih tahu, bukan karena saya yang punya surga, bukan. Karena yang punya surga ngasih tahu saya, Rudi Yohanes nggak masuk surga. Ya, udah ngasih tahu saya, Rudi Yohanes itu nggak masuk surga. Amin Wijaya tidak masuk surga, Alengso juga tidak. Semua pengkhianat itu cilaka. Ya, oh ini lagi ya. Yang terakhir aja nih ya, kan tambah seru nih ya. Ini apa nih? Edi sangat kurang dalam debat, dia cocoknya guru. Oh bukan, ya. Edis itu bukan guru, dia bukan ini, bukan. Dia hanya konten kreator yang kebetulan kontennya adalah untuk menyerang Islam. Itu ya. Mulutmu ngomong tak mau di ngefans tapi masuk TV Indo, bukannya kamu besar kepala. Loh, saya masuk televisi Indo kenapa? Karena mereka lagi mau nangkap saya. Kalau orang lain sudah ketakutan kencing-kencing, ya, karena saya masuk televisi Indonesia 3 bulan. Ya, kalau itu kamu yang masuk televisi Indonesia diburu begitu, kamu sudah kencing-kencing, udah berak, udah mati berdiri itu kamu tuh. Ya, ini Christian Bird. Itu contoh ya. Terus lagi. Ini ya. Pak Paul tahu karakter orang, jadi apa yang dikatakan selalu terbukti benar. Orang-orang yang dulu baik, akhirnya pada jadi pengkhianat. Puji hati-hati ini dari awal saya nge-YouTube ya, pakai apa dulu ya, dulu Zoom, bukan pakai streaming aja, pakai OBS segala macam dulu tuh ya. Dari zaman Corona ini puji hati-hati nih, selalu bersama kita ya. Puji hati-hati mau ikut kopdar nanti puji hati-hati ya, kalau di Surabaya ya, kan deket daerahmu. Ikut kopdar nanti ya, puji hati-hati ya supaya bisa komunitas. Dia ngerti ya, puji hati-hati udah ngikutin kita ya. Dulu ya ketika si Saifuddin itu ya ngajak Komarudin, saya bilang ini orang nggak bener nih Komarudin nih. Wah, semua orang mencaci maki saya, terbukti kan? Ya kan dijual kan sama Komarudin kan, si KC itu dijual. KC itu dijual oleh Komarudin, saudara ya. Dan bahkan dijual oleh Saifuddin. Ya buktinya uangnya kan masih sama Saifuddin kan. Kan Saifuddin sendiri ngomong, saya masih ada videonya. Ya, Ayu, Sarah Ayu, nanti habis kita nih ngurusin KC, nanti kita beli rumah baru. Ya. Itu masih ada rekamannya tuh ya. Jangan menyangkal, kalau tak setel lagi nanti Saifuddin. KC itu dijual oleh Komarudin dan Saifuddin. Ya, dijual. Begitu donasinya tidak mau dibuka ya ke saya langsung stop. Saya bilang, oh, saya sudah pengalaman dengan masalah beginian ya. Begitu orang tidak mau terbuka, dia pasti maling. Begitu sudah ngotot dia ya, harus pakai punya dia, sudah pasti maling. Ya. Ini tadi ya. Dia si Gandhi sendiri kan menghakimi saya ya. Sekalipun dia nabi tidak ada hak baginya menghakimi. Karena dia ini adalah punya spirit anjing, ya. Dia itu punya spirit anjing, ya. Apakah itu nanti hari ini kita belajar ya. Sang Iskariot kasarnya nggak ada lawan, ya. Saya Iskariot, siapa yang saya hianati? Ada nggak orang di sini yang saya hianati? Tunjukkan satu orang saja yang pernah saya hianati, ya. Kalau saya mau pulangin Saifuddin bisa, saudara ya. Yo, taruhan sama saya. Saya pulangin Saifuddin, saya bikin dia pulang tuh ke Indonesia tuh. Kalau saya mau pulangin Edis TV, saya bikin dia pulang ke Indonesia, bisa pulang tuh Edis TV tuh. Tapi saya lakukan enggak? Enggak. Iya kan? Enggak ada yang bisa di dunia ini yang bisa mulangin Edis TV dan Saifuddin cuman saya. Ya. Karena saya tahu caranya. Ya, ini sebelum berkata Pak Paul tahu
pasti apa maksud yang dia katakan. Bagi yang nggak mengenal siapa Paul pasti heran dan kaget. Betul ya Puji, hati-hati ya. Nih Grace Woroti kan ini juga orang lama ya, dari zaman corona nih ya Grace ya. Gandhi Siombing, pastor nggak menghakimi tapi mencegah jangan banyak yang terjebak ya. Balik lagi ya, si Edis TV itu ya saya sudah intel yang di embassy ini, atas polisi, kalau tidak salah kombes ya pangkatnya. Saya lupa kombes atau sudah brigjen ya, saya lupa ya waktu itu. Saya punya kartu namanya kok ya, saya punya kartu namanya. Kombes atau brigjen, saya lupa ya. Saya ngomong sama dia ya, kamu bisa nggak tolong Edis TV? Ya, itu ya. Ya, lambe soe, lambe suwek ya. Masukan dari CBC itu tak tepat dan saya rasa Edis mengerti, tapi pendukungnya dungu. Nah iya, karena tidak dididik sama si Edis. Karena Edis itu mencari fans. Ya memang untuk TikTok kan harus cari fans ya kan, supaya dia bisa dapat gelumbung naik ya kan, sehingga gift-nya lancar. Kalau saya bagaimana? Kalau saya tidak boleh cari fans. Kalau saya cari fans, urapan saya hilang. Ya, segala kemuliaan buat saya itu harus bagi Tuhan Yesus. Ya, saya ngomongnya kasar loh. Saya Nabi 26 kok. Kalau enggak kasar, saya namanya bukan Nabi 26, namanya saya LGBTQ 26. Saya kasar karena saya Nabi 26 ya. Ini tak tunjukkan ya. Bagaimana orang dengan mulut preman dikatakan baik. Ya kan? Lah para Yeremia, Yesaya mulutnya kayak preman itu. Yesus itu mulutnya kayak preman itu. Sama saja ya. Kamu saja yang cengeng. Kamu ini psikosilif ini karena dia penganut leftis LGBTQ. Makanya perasaannya sensitif. Contoh itu ya. Ini tak terusin ya. Udah ya. Udah banyak banget ya. Ini contoh ya. Para pemuja sang tiap hari masuk roomnya, menghakimi merasa paling benar. Enggak ada ya. Kamu kalau muja saya tak hardik. Ya saya hardik. Enggak ada orang di sini berani memuja saya. Saya hardik ya. Ya karena Metatron ngomong apa tentang sang, coba cari sana. Ya apapun yang orang sampaikan ke saya, yang jelas Metatron itu saya tolong buat di sini bisa aman, ya. Dia mau ngomong apa saja, saya nggak bisa ngelarang orang ngomongin tentang saya, ya kan. Kalau orang sudah saya tolong, terus dia mau nusuk saya, ya kan. Kalau mempan, jangan-jangan ntar nanti malam balik. Kalau memang yang dia ngomong benar, ya kan. Itu ya. Semua orang nomor satu, termasuk yang ngomong enggak juga. Tuhan Yesus nomor satu, ya. Ini benar nih ya, ini paling tepat. Pengikut Edis itu tulang lunak semua, ya abaikan saja. Enggak apa-apa, enggak diabaikan ya. Memang harus kita bahas karena spirit ini selalu ada tiap kali ya. Dulu anjing-anjingan Saifuddin ya nyalakan ke saya, sekarang kalian kecewa semua dengan Saifuddin kan, ya kan? Terus saya bilang hati-hati, ya kan? Masalah Saifuddin saya tidak pernah nuduh dia loh. Sekarang karena dia ngaku sendiri, istrinya ngaku sendiri, duitnya KC ada sama mereka, ya karena saya tinggal tak balik kan, saya nggak pernah nuduh loh dari dulu ya, kan mereka yang ngaku sendiri, si Sarah Ayu ngaku sendiri, Saifuddin ngaku sendiri, ya. Pak Pau dibahas sama Rudi, ribut sama dia, saya nggak pernah ribut sama siapapun, Rudi yang ributin saya terus. Rudi nggak level sama saya, ya. Lawong dia dicari sama emak-emak terberak-berak, terkencing-kencing kok si Rudi sama dicari sama Mak Lis itu kan, sama Mak Lisoy-Lisoy itu kan, terberak-berak kencing-kencing dia kan, kapi cirit kan. Saya nggak pernah ribut sama dia ya. Rudi mana level sama saya, ya kan? Nggak level, dia tuh iri sama saya, ya. Begitu dia sentuh saya, habis followernya dia kan. Ya kan, habis penontonnya dia habis langsung. Lihat ya, nih kita lihat nih tak tunjukkan kalian nih, habis viewernya.
Ya. Nih, sang debater sampai kudu ganti nama dia Puputan ya. Sampai dia kudu Puputan ganti nama. Kalau Anda lihat ini, lihat ya. Live-nya dia nih kan 120.000 ya kan. Wah 120.000. Wah sekian banyak. Coba lihat ya 120.000. Coba lihat ya saudara ya. Dia sampai kudu beli viewer saudara ya. Lihat 120.000 viewer, komennya cuma 88, yang like cuma 171. Ya, dan yang lain Anda lihat ya. Coba lihat ya videonya saya ya, saudara ya. Sampai kudu view saking malunya dia. Ya, ini contoh nih. Contoh nih, nih. Nih, saya ini ya, saya TikTok kan saya live kan. Ya kan? TikTok ini cuma 3.000 yang nonton. Yang like 248. Dia tadi yang nonton 120.000, tapi yang like cuma 170. Ya, itu artinya dia beli viewer. Ya, supaya di iniin ya, di upgrade itu ada caranya ya. Saking sudah sepinya udah nggak ada yang nonton. Ya, kalau average saya, kalau saya sudah main course-nya saya 10.000 rata-rata sampai 20.000. Ya, karena kan orang itu kan saya udah lama nggak bikin sensasi, yang biasa-biasa saja. Ya, kenapa? Karena saya jaga para pengurus. Kasihan kalau saya bikin sensasi lagi, kasihan pengurus ya nanti malah kena masalah gara-gara saya. Saya nggak boleh begitu, saya nggak boleh egois. Demi viewer, lalu saya ngorbanin pengurus, nggak boleh ya. Loh kalau mau diniatin saya bikin sesuatu pasti gebrak, pasti jadi. Cuma nggak boleh. Nah kalau nggak boleh ya udah saya harus datar apa, saya harus mengajar, stabilkan. Tapi stabil ya, viewer kita itu adalah viewer-viewer yang militan, kayak Puji Hati-Hati itu, militan semua. Militan dalam arti mereka memang ada di sini bukan karena ngefan sama saya, tapi karena mereka tahu yang saya ngomong selalu tepat. Ya dulu cerita siapa lagi itu, berapa kali kan saya ngomong di sini mana yang saya pernah salah. Yang tadi orang gua dibela-belain, ini pasti ini orang bener, ini pasti orang bener. Nggak taunya jahat semua, sadis ya. Saya kalau ngomong itu nggak asal ngomong ya. Berapa kali tuh ya, enggak ini orang nggak bener. Pasti nggak bener. Oke. Spirit, mengapa tadi orang-orang itu bisa seperti itu saudara, kayak orang kesetanan ini ya pengikutnya Edis. Termasuk dulu pengikutnya Saifuddin yang mencaci maki saya ya. Dulu pengikutnya Rudi Yohanes. Ya kan dulu semua orang bilang Rudi Yohanes ini wah ini orangnya baik nih begini begitu. Begitu dia nipu di sini, dia janji bikin panti asuhan, nggak taunya bikin rumah anak terang, nggak jadi anak terong. Ya, langsung saya komplain. Bet! Habis dia saudara. Wah dia mencaci maki saya ya, mau ngakali duitnya Galarua. Saya bilang enggak, ini orang enggak baik. Ya kan, wah dia ribut sama Lisnora, dipisu-pisui Lisnora sama si Rudi Yohanes, dibilang yang jorok sekali ya ngomongnya ya. Maka dikuper sama Lisnora, disamperin ke Duma ya. Saya tahu rumahnya ya. Tak sepil apa enggak perlu? Enggak perlu. Ya, bahkan tak bongkar dulu ya, dia utang sama rentenir ya. Kalau mau tak bongkar beneran, selesai dia. Buat apa? Saya nggak untung apa-apa, malah ngotorin hati nurani. Anjing-anjingnya dulu nyerang saya, habis. Ya kan? Habis ya nyerang saya. Ya kan? Berarti Apelo, anjing-anjingnya nyerang saya. Wah, digeruduk saya. Habis. Anjing-anjing. Dan roh Iskariot. Itu nanti, ya sekarang ini, sebetulnya hanya sebuah contoh-contoh kecil, tapi nanti di zaman antikristus itu akan nyata sekali, akan kelihatan sekali anjing-anjing itu akan berkhianat jadi Iskariot semua. Ya, anjing-anjing yang sekarang ini ya kelihatannya nih ya, wah kelihatannya geruduk-geruduk begini ya. Orang anjing-anjing ini nanti yang akan berkhianat pertama kali. Ya, coba kita buka. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya, tak kasih contoh lagi yang punya si Rudi Yohanes ya, satu lagi ya. Ini contoh nih. Ini live-nya, cari yang banyak. Tak tunjukin ya, live-nya dia nih, 28.000 nih.
Wah, 28.000. Ya, 28.000 yang nonton nih, kelihatannya itu ya. Yang like berapa? 140. Ya. Ini namanya beli viewer. Karena apa? Dia memang sudah habis si Rudi Yohanes ini. Dan dia sekarang lagi panik. Makanya dia nyerang Edis. Dengan harapan dia dapat uang dari Islam. Kalau dari orang Kristen sudah nggak bakal. Orang Kristen sudah tahu ini orang bau neraka. Orang Kristen semua sudah tahu ini orang bau neraka. Nggak baik. Dan dia bisa tega mengkhianati donaturnya. Donaturnya sudah pada bilang sama saya. Ya, donaturnya dia itu sudah bilang sama saya ya. Nah, loh, dia mau seret donatur, kalau dia tidak belain dia, donaturnya mau diseret juga. Gila, kalau saya malah tak lindungi donatur. Tak lindungi ya. Pengurus saya lindungi, makanya saya bikin style kendo. Maunya saya mengegas. Ya, maunya saya ngegas. Nah, saudara ini, ya lihat ya, 28.000 yang nge-like cuma 140. Ini saking dia udah putus asanya. Dan dia gengsi. Dia dikejar ya, karena rumahnya belum lunas. Rumahnya belum lunas, makanya dia mau jual si Edis supaya dapat uang yang 3 miliar itu. Apakah uang yang 3 miliar itu nanti buat ini Edis? Oh enggak, oh nanti saya yang ngurusin. Ya, dia mau coba, karena orang Islam ini kan goblok-goblok. Dia mau nipu tuh orang Islam, mau ditipu juga sama dia. Nanti dia gantung diri itu di sel tuh. Matinya di selnya Polsek, di Duri. Gantung diri tuh dia. Nanti dia gantung diri. Pakai sarung, pakai kolor dia gantung dirinya. Saking putus asanya. Yang nangkap siapa? Ya orang Islam. Kalau kamu lihat di Wahyu itu ya, yang Babel pelacur besar itu yang menghancurkan siapa? Orang yang dia dulu melacur. Nah itu sama. Nanti si Rudi Yohanes akan dicapik-capik oleh debis ini, oleh para antikristus ini. Dia pikir dia dengan naifnya, dia masuk ke dalam sarang penyamun, ke sarangnya antikristus. Dia pikir si antikristus akan berbaik-baik sama dia. Enggak, dia akan dicabik nanti terakhirnya sama si antikristus. Dia sedang menjadi pelacur. Ya kan, si Rudi Yohanes ini sedang menjadi pelacur. Melacurkan diri demi bayaran. Bukan hanya sebagai Iskariot saja, dia menjadi pelacur, mencari bayaran. Oh, itu ada dalam kekristenan itu, spirit itu, saudara, akan disusupkan oleh iblis. Ya, makanya ketika waktu saya kembali melayani Tuhan, memberitakan Injil, itu kita baptis banyak sekali orang-orang Islam, dan saya muridkan di rumah saya. Lalu bagaimana cara saya memfilter mereka? Tak suruh makan babi. Di depan rumah saya, di gang, saya rumahnya masuk gang ya saudara ya, karena kan waktu itu saya juga ada masalah bersembunyi. Waktu itu ya, saya udah dicari udah lama ya, 2017 ya. Saya pindah masuk gang rumah saya sembunyi di situ. Nah, di depan gang rumah saya itu 100 meter ya, jadi agak jauh. Ada restoran babi. Setiap orang, kan kalau pemuridan, saya kan udah nggak ke gereja waktu itu ya. Jadi saya kalau pemuridan di rumah, membaptis pun di sungai. Maka orang-orang ini saya ajak makan di restoran babi. Ya. Salah satunya adalah in memoriam ya, Yohanes Hadi Al-Azhar, kandidat doktor ya, dia itu yang saya baptis pertama kali ya. Itu yang saya baptis pertama kali 2015 ya. Sama Salomon tuh. Nah, itu hopengnya Salomon yang TikTok itu ya. Salomo 2, Salomo 3 itu loh, TikTokan itu. Nah, si Salomo itu sama Salomo itu hopengnya tuh. Dia si Salomo itulah yang merekomendasi Hadini ke saya. Ya kan? Nah, terus saya injili, terus saya baptis ya. Jadi Salomo yang injilin asalnya Salomo yang injilin. Nah, ya terus sama Salomo karena dia undercover kan. Ini aja nih Pak Paulus yang saja dia berani. Terus dikirim ke saya yang panen. Ya, salahnya Salomo sendiri kan. Dia yang injili ya pertama kali si Yohanes Hadi Al-Azhar ini adalah anaknya pemilik pesantren terbesar di Purwokerto. Ya.
kakaknya itu adalah ketua PKS di Banten, kalau nggak salah di Banten atau di Serang ya, kakaknya si Yohanes Adi Al-Azhar ini. Nah, saya tak ajak makan babi dulu. Enak ya Mas Paul ya, enak. Iya, saya sambil senyum-senyum ya. Ini apa ini? Ini babi Mas. Saya bilang gitu. Dia sampai diem. Tapi enak ya Mas ya. Ngorder lagi saudara ya. Tadi babi, tak kasih babi cabai garam, kan rasanya kan kayak ayam gitu kan. Terus tak order, mau yang lebih enak lagi? Babi kecap. Waduh, lahap dia saudara makan babi kecap. Sebulan sekali dia datang ke rumah saya untuk pemuridan. Sebulan sekali saya ajak kasih makan babi. Ya, itu ya saudara ya. Itu untuk saya mencegah, memfilter orang-orang yang berkhianat. Ada si Mameto, saya baru ingat si Mameto ini sembarangan ngajak orang ke rumah saya. Akhirnya saya jengkel, saya pindah rumah ya, ketahuan saudara ya. Waduh, itu saya kaget ya, saya sempat ada orang mengintai. Nah, saya pindah lagi. Ya, saudara ya, itu ceritanya. Mameto ini, sejak itu Mameto tidak boleh ke rumah saya. Dia cuma tahu tempat kerja saya dulu ya. Di tempat STT saya pernah mengajar di situ. Nah, jadi si Mameto itu nggak pernah saya ajak ke rumah saya lagi setelah itu. Nah, ini salah satunya pengkhianat yang kita tidak pernah tahu. Nah itu ya, roh pengkhianatan ini selalu ada. Contoh buktinya di dalam Matius 10 yang Anda baca tadi. Ya, muridnya Yesus, satu yang namanya Yudas, yang akan menyerahkan Yesus, yang akan berkhianat. Apakah Yudas ini berkhianat ini merupakan suatu jasa? Bukan. Alkitab sudah jelas berkata, ya saudara ya, Alkitab sudah jelas berkata di dalam Matius 26 ya, ayat 24 ya. Lihat ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Bilang apa? Celaka. Adalah lebih baik. Nyatanya sudah dilahirkan. Tapi kata Tuhan Yesus, lebih baik dia tidak dilahirkan. Tapi nyatanya sudah dilahirkan. Ya. Nyatanya sudah dilahirkan. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Lihat ya nih. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, yaitu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Nampaknya Yudas terhasut dengan si orang Saduki ini. Karena murid-murid Yesus itu percaya dengan kebangkitan orang mati. Nah, Yudas ini namanya terhasut. Ya kan? Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Artinya ada transaksi untuk menyerahkan saudaranya. Diam-diam. Jadi kalau ditanya buktinya apa? Ya enggak ada. Saat itu orang suruh cari buktinya enggak ketemu. Tetapi Yudas itu sudah bertransaksi untuk menjual Yesus. Ya. Bentar ya. Bentar ya, saya mau kasih satu ayat lagi. Dalam Yohanes 12 ya. Judulnya Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah,
Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terus di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria Magdalena mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lihat ayat 4, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Oh, kelihatannya baik ya saudara ya. Kelihatannya baik, tapi ada keterangannya nih. Lihat ya, ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Bagaimana dengan Joseph Paulus Zhang? Tidak 1 rupiah dari donasi Anda ya yang dikirimkan ke rekening saya. Saya pernah mau dijebak sama Galarua ya. Ya udah saya mau bayar ke orang ini, tapi bayarnya lewat Pak Paul. Saya bilang enggak. Oh itu bisa diputar balik, saya bisa difitnah nanti. Saya bilang, enggak mau. Kamu bayar langsung ke dia. Untuk masalah websitenya Galarua. Itu adalah trigger ya. Saya ini si Galarua itu ya, saya hardik si Galarua itu triggernya dari masalah website. Karena websitenya mati, saya marah. Websitenya Galarua mati, hotline-nya mati, saya marah sekali. Kenapa? Orang tidak bisa menghubungi kalian. Ditanya rekeningnya, ditanya pertanggungjawaban keuangan, nggak pernah ada. Ya, lalu saya tanya, hotline-nya mana? Website-nya kenapa nggak mati? Oh, kakak nggak bayar. Oh, karena belum dibayar begini-begitu. Dibayar sekarang 10 juta. Akhirnya saya mintakan sama ibu mantu uangnya. Ibu mantu yang bayar di websitenya itu. Harusnya kan Galarua yang bayarin. Ya, karena kalau enggak, saya kan yang minta-minta uang ke kalian kan. Untuk donasi ini. Ya, lalu Galarua, ya saya bayar, tapi bayarnya transfernya ke Pak Paul, nggak mau ke orang itu. Oh, nggak bisa. Begitu dia nanti transfer ke saya, saya difitnah nanti. Tuh, uangnya saya, Paul mintain duit. Wah, habis saya saudara. Nggak mau, saya nggak goblok. Ya, saudara ya. Harus, enggak dong. Itu kan jadi Galarua. Nggak boleh masuk ke rekening saya. Karena saya fundraiser. Ya, jadi nggak boleh. Dan saya sangat berhati-hati dengan ini. Ya, kemarin kita pergantian bendahara, pusing saya ya. Siapa yang mau nih? Yang harus kita percaya, yang independen, yang jujur, dan kita semua kan dari virtual. Banyak yang terpercaya, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena masalah pajak. Mereka lagi di otomatis pajak segala macam ya. Dan juga ada yang suaminya nggak boleh. Sebenarnya kalau mau cari orang, ya kakak saya juga akunting, ipar saya akunting, adiknya anak juga akunting. Gampang kan, tinggal suruh mereka kan, selesai kan. Tapi nggak boleh. Itu dari dulu itu yang saya janjikan kepada Anda. Bahwa keluarga saya tidak akan ada di dalam akta. Ya, saya sudah siap-siap, kalau sampai nggak ada gimana semua, nggak ada yang mau, ya terpaksa. Tapi saya bilang, mohon. Karena saya tidak mungkin taruh keluarga saya di sana. Ya. Di dalam aktanya Damaris, Damar Kasih, dan Umbun Paki. Itu ya, saudara ya. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Kalau Joseph Paulus Zhang benar-benar memperhatikan nasib orang miskin. There is no poor among us. Nggak boleh ada orang miskin di tengah kita. Ya. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Joseph Paulus Zhang ngambil nggak? Enggak. Rudi Yohanes diambil. Dia janji bikin rumah anak terang untuk panti asuhan, jadilah rumah anak terong, kasih kolam renang. Yang akhirnya kolam renangnya pun terbengkalai. Kamu kira ngerawat kolam renang murah? Rumahnya aja belum lunas ya. Bisa-bisa disita itu sama koperasi itu dia, si Rudi Yohanes. Makanya dia lagi panik. Karena dia sering mencuri. Dari uang donasi. Dia curi donasinya anak Batak.
Dia curi donasinya dari GBI Kairos. Dia curi. Makanya orang-orang yang punya mental seperti ini, ngumpulin donasi lalu dia curi, termasuk Saifuddin Ibrahim. Edis TV hati-hati. Kamu dekat-dekat dengan Saifuddin Ibrahim, kamu kira orang yang terbiasa mencuri donasi, dia akan tega menyerahkan saudaranya. Lihat pendeta-pendeta yang biasa mencuri uang kolekte perpuluhan, yang seharusnya diberikan kepada orang miskin, kepada jemaat, tapi dia klaim sendiri, termasuk Gilbert. Kebetulan, ya, Saifuddin muridnya Gilbert. Gilbert muridnya Tiberias. Setali 3 uang. Loh, saya mengatakan, enggak, ini saya ngomong yang sudah terjadi. Ya, donasinya KC. Sampai sekarang belum dikembaliin. Ya kan? Orang yang suka mencuri donasi, ini tadi nih, ya si Yudas Iskariot, dia akan berpotensi sangat besar untuk menjadi Yudas Iskariot. Mengkhianati saudaranya. Edis TV hati-hati, saya sudah ngomong. Saya sudah peringatkan Edis TV nih, hati-hati dengan Saifuddin. Dia tidak mau bekerja, ya ada banyak laporan yang tidak baik tentang Saifuddin, dia nggak mau kerja. Dendam Pak, bukan, saya kasih tahu Saifuddin bertobat. Kamu harus bekerja. Ya. Kecuali kamu sibuk, ya. Maka kamu punya penghasilan tanpa harus minta-minta. Akhirnya ngerayu istri orang. Loh, Saifuddin itu akhirnya ngerayu istri orang di Amerika. Jangan ngomong enggak. Lihat, dimulai dari apa? Uang donasi yang dicuri. Anda semua yang tidak jujur di dalam hal keuangan milik rakyat, ya, milik rakyat ini kan, saya nggak lagi cerita kamu lagi dagang, kamu lagi politik, enggak, ini lagi cerita, ini adalah uang donasi di dalam pekerjaan Tuhan, dan kamu curi, maka orang-orang ini, itu dia terhinggapi spirit Yudas Iskariot. Serius ya, saya nggak main-main. Saifuddin bertobat, cepat kembalikan. Waduh, nanti saya uangnya kurang dong di sini. Jangan khawatir, saya akan ke Los Angeles, saya akan temui kamu, Saifuddin. Ayo kita bicara. Saya akan ke Los Angeles, Saifuddin, temui saya. Ya. Kalau kamu laki-laki, kalau kamu jantan, temui saya akan samperin kamu. Kalau kamu punya titit, ya Saifuddin ya. Sampaikan ya saudara sama Saifuddin Ibrahim. Edis TV hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya KC, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy. Untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia belum aman. Kenapa belum aman? Karena dia nggak punya uang. Begitu nggak punya uang, dia akan milih kembali. Supaya dia bisa kembali aman, jangan ditangkap, dia tukar badan, tukar kepala. Itu caranya. Narkoba juga gitu, bandar narkoba, tukar kepala. Saifuddin tukar kepala nanti sama Edis TV supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena di Amerika nggak ada yang support dia lagi. Nggak ada yang mau kasih dia uang. Orang Amerika nggak goblok. Kecuali Saifuddin mau kerja, kurang, pasti orang Amerika kan dengan murah hati kasih. Ya, setidaknya orang-orang Amerika yang ada di komunitas saya. Ya kan? Pasti akan support. Karena orang-orang di komunitas saya sangat murah hati. Ya, ada Pak SK, ada Pak Andi, ada Pak Teddy, Pak Paul Dere, itu orang-orang yang murah hati, Pak Yosua itu semua ya, itu orang-orang yang murah hati. Ya, ada banyak lagi orang-orang Amerika di komunitas saya. Dan saya tidak pernah minta uang serupiah pun dari mereka. Tanya saja sama mereka. Saya nggak pernah minta serupiah pun. Buat diri saya nggak pernah. Saya mau beli laptop ini baru ya, laptop saya kan ada 2, yang satu masih bekas, satu baru. Itu Pak SK maksa-maksa saya. Nanti aja Pak, aku tak beli sendiri. Jangan Pak, saya itu tadi cerita bukan mau minta. Jangan Pak, beli sekarang saja biar tiktokan. Karena nanti begitu dibelikan, ini saya kan kudu tiktokan, sementara saya masih nggak bisa komit. Akhirnya saya coba ya, komit. Ya lumayan ya, dapat 300 euro sebulan. Tapi terus saya kok terbengkalai. Makanya saya
Oh, berhenti. Tapi ini saya lagi coba lagi ya. Bagaimanapun juga ini sudah 2 tahun. Tahun kemarin sudah penonton kita sudah stabil ya di 1.000, 1.500. Ya sekarang saya kudu bangun lagi ya. 1, roh Yudas Iskariot dimulai dari maling donasi. Ya. Itulah sebabnya saya jaga benar tidak boleh saya ada di situ. Bagaimana dengan donasi proyek Eropa? Itu saya diawasi oleh negara. Jangan takut. Oh, kecem ya, Belanda itu kalau sudah cerita uang, tas, saudara. Dan saya ada reportnya, kita bikin report. Anda lihat aja di websitenya hagios.nl, itu ada laporan keuangannya. Ya. Dan kita juga kalau Anda lihat ada AVK-nya, nomor resennya semua, nomor ANBI-nya semua ada di situ. Anda bisa cek sama pemerintah keterbukaan keuangan saya. Ya. Oke. 1, roh Yudas Iskariot. Rudi Yohanes sudah ada di sana dan dia sudah memusuhi kita. Ya. Sebentar, saya cek lagi ya. Nih, 1 ayat lagi ya tentang ini ya. Mengapa begitu saudara ya? Lihat 2 Timotius 4 ayat 10. Satu lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 10. Lihat ya. Berusahalah supaya datang, ini katanya Paulus kepada Timotius ya. Berusahalah supaya datang kepadaku, maksudnya ke Roma. Karena waktu itu Paulus di tahanan rumah di Roma. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Saudara, ketika hamba-hamba Tuhan, ketika kamu mulai mencintai dunia ini, bukan harus pendeta loh, kamu juga. Begitu hati kamu melekat pada harta, kamu akan mudah dihinggapi roh Yudas Iskariot. Kata mencintai itu dari kata agape, saudara. Ya, yang di ayat ini ya. Karena Demas telah agape kepada dunia. Oh, hati-hati saudara. Anda yang ngoyo cari uang dan Anda tidak mau belajar berdiakonia, kamu akan dengan mudah dihinggapi roh Yudas Iskariot. Ya. 2 hal ya. Roh Yudas Iskariot akan melekat padamu kalau kamu 1 mencintai dunia, kamu pelit, kamu kikir, kamu tidak mau berdiakonia, berbagi kepada orang miskin. Ya. Kamu bergaya hidup mewah kayak Gilbert, ya. Kamu akan mudah menjadi Yudas Iskariot. Buktinya apa Gilbert? Kan cium tangannya Yusuf Kala. Dia serahkan saya, dia mau cium tangannya Yusuf Kala. Dia dengan musuh, dia cium-cium, dia jilat-jilat. Dengan sesama hamba Tuhan, dia injak saya. Ya. Dia minta maaf kepada Yusuf Kala, tapi dia tidak pernah minta maaf kepada saya. Atas perkataannya dia untuk ngatain saya anak iblis. Kedua, kalau kamu mengumpulkan donasi dan kamu curi, itu ya kamu sudah dihinggapi roh Yudas Iskariot. Selanjutnya apapun bisa kamu lakukan demi uang itu, saudara. Clear ya? Clear. Rudi Yohanes hati-hati. Ya, Amin Wijaya hati-hati, Alengso hati-hati. Ya kan? Hati-hati saudara. Loh, Amin Wijaya sama Alengso gimana? Alengso kan malah sering ngasih uang. Iya kan? Karena spirit ini menular. Ya kan? Amin Wijaya cinta kepada dunia ini. Ya. Berapa kali kan Amin Wijaya kan nempel-nempel sama ibu mantu minta duit kan. Sama ibu mantu dicuekin. Kalau dia lagi nggak punya duit, dia minta donasi. Ya kan?
Kalau Alengso gimana? Alengso itu sering mendanai Rudi Yohanes sama Amin Wijaya. Karena dia iri sama saya. Dia mau hianati saya. Karena apa? Karena dia mencintai dunia ini. Dia melihat saya hidupnya lebih baik dari dia. Iri hati. Kenapa? Karena mencintai dunia ini. Dia selalu dia bangga, saya dikirim uang 600 euro buat para apologet di Indonesia. Ya buat Rudi Yohanes, buat siapa ya? Ditulis begitu kan? Ya Alengso ini kan. Dia danain dia kan, terus sampai Amin Wijaya pun didanai buat maki-maki saya kan. Didanai sama Alengso, dibelikan laptop sama si Yosua Seng. Karena Yosua Seng dulu mau ngambil uangnya yayasan. Uang yayasan mau diklap semua, dia mau diputer. Loh, beneran ya, dan akhirnya dia danain tuh si Amin Wijaya jadi alatnya. Maksud si Alengso, dia udah ke rumah saya ya Alengso ya. Alengso tuh tahu di mana saya tinggal. Ya. Nah, itu ya, saudara ya. Itulah roh Iskariot, roh Yudas Iskariot yang menyerahkan saudaranya sendiri. Saudara, waktu berlalu dengan cepat ya. Satu lagi, saudara ya, itu. Jelas ya, saudara ya, ketika kamu mencintai dunia ini, ketika kamu suka mencuri donasi di gereja, maka kamu akan kejam sekali. Ya, kamu akan kejam, karena udah nanggung. Kedua, ya tadi kita baca, anjing-anjing tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita baca ulang ya, di dalam Wahyu 22 ya. Ayat 15 ya. Anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar gerbang kota itu. Anjing-anjing, kalau tukang sihir itu apa? Tukang sihir, ya, tukang yang membaca mantra, ya. Artinya orang-orang munafik, saudara ya, orang-orang yang beragama, ya, tetapi menjadikan agama itu menjadi mantra. Lalu untuk jualan, ya, untuk jualan agama, ya. Orang yang suka pamer-pamer mujizat kesembuhan, ya hati-hati ya saudara ya. Jualan doa, jualan minyak urapan, itu tukang sihir ya. Orang-orang sundal, ini apa-apa sekedar sundal begitu saudara. Bukan, ini bukan masalah sekedar, oh iya pelacur-pelacur, kalau kamu tidak bertobat kamu tetap masuk neraka. Tetapi kalau kamu bertobat enggak. Tapi ini orang sundal ini adalah orang-orang yang menduakan Tuhan. Ya, yang menduakan Tuhan. Ya, sinkritisme. Ya, dia percaya kepada Yesus, tapi dia juga mau Islam juga tuh. Ya. Oh, Islam juga nggak salah. Itu artinya dia nggak jelas. Orang-orang pembunuh, ya, orang-orang apa yang penuh dengan kebencian hatinya. Ya kan, kayak Rudi Yohanes juga termasuk ya kebencian. Ya kan, termasuk Grati Apelo dulu kan dia kan benci banget sama saya kan, entah saya salah apa sama dia juga nggak ngerti ya. Si Dewi Bulan dia saya salah apa sama dia bencinya minta ampun sama saya ya. Si Lina Wijaya bencinya kayak apa sama saya ya. Tapi si Lina Wijaya kemarin minta suaka di Belanda, terus saya bilang enggak, saya nggak bisa bantu kamu. Kenapa? Karena kamu punya salah sama anggota yayasan kita dan kamu nggak meminta maaf. Kamu bilang sama dia, kalau dia sudah maafkan kamu, saya baru bisa bantu kamu. Kalau enggak saya ribut nanti sama pengurus yayasan. Karena dulu motornya beliau diambil sama Lina Wijaya nggak dikembalikan sampai urusan polisi ya. Jadinya dia jengkel banget. Nah Lina Wijaya nggak tahu salah, malah maki-maki di belakang dia, malah ngower-ngowerin keluar isi rumahnya si pengurus ini ya. Jadi dia harus minta maaf dulu, beres-beres dulu, baru saya bisa bantu. Ya kan, kayak saya bantu Edwin Metatron, apa saya terima uang dari si Edwin Metatron? Saya malah ngasih dia uang, ya, malah tak kasih tempat tinggal segala macam, ya, malah tak kasih tempat tinggal, tak kasih uang, ya, kasih makan. Tapi ada yang bilang dia jelek-jelekin saya ya, saya nggak urusan. Tugas saya adalah membantu menolong. Kamu jelek-jelekin saya, itu urusan kamu sama Tuhan.
Ya, bukan urusan saya. Penyembah berhala, ya, penyembah berhala itu apa? Berhala yang paling luar biasa ini adalah roh mamon, cinta uang. Ya, balik-balik uang semua ya. Anjing, tukang sihir, sundal, pembunuh, ini cuma ceritanya uang semua nih gara-garanya nih. Orang yang mencintai dusta, ini maksudnya para orang yang suka fitnah itu ya. Orang yang suka fitnah, ya, dan melakukannya. Tapi kita fokus dengan anjing, ya, karena kita malam ini dengan anjing. Apa itu anjing? Ya, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan, anjing kepada muntahnya. Artinya kelihatannya dia Kristen, saudara, tapi dia hidup di dalam semua dosanya dia bilang minta ampun, dia bertobat, tapi dia telan kembali, dosa-dosa itu dimakan lagi sama dia, dibikin lagi. Itu yang dimaksud dengan babi ke kubangan, anjing kembali kepada muntahnya. Dan anjing-anjing ini, ya, itu kelihatannya anjing itu setia kepada pemiliknya. Ya. Anjing itu kelihatannya setia ya kepada pemiliknya. Secara umum ya dia memang kesetiaan. Tapi anjing itu kalau dihardik jebret gitu ya, anjing-anjing ini dia lari pertama kali. Benar nggak, saudara? Loh, saya itu kalau ada orang ada wak 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 wak, saya tendang ya jebrak gitu kan anjing. Loh, daripada dia gigit saya, wah dia kabur, kain dia kabur, tuannya ditinggal, saudara. Tuannya ditinggal. Ya. Anjing ini barking keras sekali, membela dengan orang ya yang dia ngefans, yang dianggap tuannya. Dia akan barking keras sekali, benar salah akan dibela. Apakah orang-orang di komunitas Hagios ini seperti anjing-anjing ini, benar salah Paulus yang dibela? Goblok kamu. Kalau saya salah ya kamu tinggalin saya. Jangan dibela. Makanya jangan ngefans sama saya. Dan seringkali saya membuat diri saya tidak menjadi fans bagi kalian. Kejem ya saya ya. Saya ingat Pak Petrus Agung pernah khotbah. Saya itu waktu dalam masa-masa pemulihan saya dengarkan khotbahnya Petrus Agung itu ratusan ya. Ada 400 lebih saya dengarkan khotbahnya Petrus Agung itu ya. Salah satu khotbah yang cukup membuat saya terkejut ya. Dia bilang, saudara-saudara, tadi malam saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, ada berhala di gerejamu. Wah, dia kaget, berhala apa Tuhan? Kan gerejanya Petrus Agung kan terkenal suka pakai simbol-simbol, tabut perjanjian yang bikin-bikin itu ya, jubah-jubah yang aneh-aneh. Terus saya tadinya mikirnya itu berhala. Mau Petrus Agung mau bertobat. Enggak, saudara. Berhala apa Tuhan? Ya kamulah berhalanya. Saudara tahu Petrus Agung meninggal usia 50 tahun, saudara? Masih muda sekali ya. Saudara boleh percaya, boleh enggak ya. Saya 5 kali ngimpi Petrus Agung. Saya itu tidak dekat dengan Petrus Agung sama sekali. Mungkin beliau tidak kenal saya. Saya cuma ketemu 1 kali saja waktu beliau mengajar di STT kami. Ya, saya sekolah master teologi ya. Beliau itu menjadi itu kuliah umum ya. Kuliah umum beliau ngajar. Saya duduk persis depannya beliau. Dia jalannya udah pincang ya, udah diseret ya. Mukanya udah pucat, udah di ring 2 kali itu ya jantungnya ya. Kalau nggak salah waktu itu beliau baru keluar dari rumah sakit ya. Dia ngeliat saya, terus matanya terbelalak begitu waktu ngeliat saya. Nah, terus beliau beberapa waktu kemudian beliau meninggal. Saya ngimpi beliau 5 kali. Yang terakhir saya ngimpi rohnya Petrus Agung itu masuk ke rohnya saya. Terus saya bangun dari tidur, belai, saya bilang begitu. Itu bangun ya, saya sambil bilang belai begitu ya. Karena rohnya masuk, cup gitu ya. Berasa duk gitu loh saudara ya. Itu beliau itu baru meninggal belum sebulan. Ya, belum sebulan itu pokoknya saya ngimpi Petrus Agung 5 kali. Terus saya sampaikan ke Ibu Tina, istri beliau. Istrinya itu adalah teman sekelas saya ya di master teologi itu ya, di STT itu. Istrinya Pak Petrus Agung itu teman sekelas. Ya di atas saya jauh, beda 12 tahun ya dengan saya umurnya. Tapi Ibu Tina ini adalah teman sekelas. Saya cerita 5 mimpi itu saya cerita, semua saya cerita. Nggak perlu saya ceritakan semuanya ya saudara ya. Tetapi salah satunya adalah rohnya Petrus Agung masuk ke saya saudara ya. Nah, terus khotbahnya Petrus Agung itu ada berhala di gereja ini. Ternyata berhalanya ada Petrus Agung. Benar ya, waktu Petrus Agung meninggal, kuburannya itu dikembangi, dipuji-puji, dipuja-puja loh saudara.
Ya dikeramatkan loh, kayak berhala beneran. Wejan, ngeri sekali kalau kamu, waduh saya sampai gaduh. Saya bilang gila ini orang nih ya. Nah, karena saya tahu itu, begitu saya sudah benar-benar Tuhan masanya, destiny-nya saya sekarang nih ya, jalanin. Kita ada banyak sekali, alumni kita 1.200 lebih. Ya, begitu ada orang bilang, saya ngefan sama Pak Paul Tak Hardik, saudara. Kamu berani ngomong ngefan sama saya kagum dengan Pak Paul Tak Hardik langsung, saudara. Itu menakutkan saya. Ya, kalau kamu ngefan sama itu menakutkan saya. Karena satu, maka saya bisa diusir sama Tuhan. Kalau saya terlena. Loh, serius saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Kamu tidak boleh menjadi Tuhan lain. Kamu tidak boleh menjadi idola lain selain Tuhan Yesus. Itu menakutkan saya. Dan saya tahu persis ini ya. Kalau kamu ngefan sama saya, kamu tak hardik beneran saudara. Kamu boleh suka dengan pengajaran saya. Setuju, namanya setuju. Tapi kamu nggak usah ngefans. Ya. Satu, karena nanti Tuhan cemburu sama saya. Saya dihardiknya sama Tuhan. Mendingan kamu yang tak hardik, saudara. Kedua, berarti kalau kamu ngefans sama saya, nantinya saya bikin salah, kamu nggak tahu. Kamu goblok, kayak pengikutnya Edi TV, goblok. Kayak pengikutnya Saifuddin dulu goblok. Sekarang udah kejeblos semua, tahu kan? Pengikutnya Rudy Yohanes, sekarang tahu kalian semua terbukti yang saya ngomong. Dulu ya Komarudin, saya bilang ini Komarudin, dia jual KC itu. Ya, dia jual si KC. Ya kan, kejadian kan? Lihat. Nanti Komarudin juga mengenaskan ya. Lihat, dia jual si KC itu, si Komarudin. Kamu kelihatannya, wah ini orang baik. Tidak ada pengacara merangkap pendeta, ya merangkap politikus yang baik. Tidak ada, saudara. Yang saya bilang Tritunggal Maha Najis itu Komarudin itu. Nah, si Saifuddin juga sama tuh, dia pakai Komarudin buat jual KC. Hati-hati Edi TV, kamu akan dijualnya sama Saifuddin. Pura-puranya dia lagi mau menunjukkan bukti, tapi dia sedang membongkar alamatmu. Ya. Ya, saudara ya, hati-hati saudara. Anjing-anjing ini mata gelap membela tuannya barking karena dia ngefans. Apakah kamu anjing-anjing? Ketika kamu ngefans dengan saya mata gelap, kamulah anjing-anjing itu. Ketika kamu ngefans dengan seseorang dengan mata gelap, kamulah anjing-anjing itu. Ya. Kamu hanya boleh ngefans sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang ngefans sama orang, lihat ya, biasanya dia akan kembali ke dosanya. Karena dia terninak bobo oleh ajaran yang dia fans, tapi dia kemudian untuk menutupi dosanya dia ngefans. Seakan-akan dengan dia ngefans, dia ikut kecipratan dalam tanda kutip urapannya yang sebenarnya belum tentu dia diurapin. Tapi dia merasa nyaman di hadiratnya, ya kalau di dalam pelajarannya itu ya, psikologi agama, ya itu adalah individuasi, ya self-nya ya, Jung ya, Carl Gustav Jung, dia mengajarkan tentang individuasi itu ya. Dia akan merasa ada di dalam the presence of the symbol of that religion. Dia merasa dia ada di hadirat dari agama itu. Lalu dia merasa nyaman dan dia tidak peduli bahwa dia itu sedang berdosa. Dia penting, oh saya ini kan pengikutnya Edis TV, oh saya ini kan pengikutnya Saifuddin, saya pengikutnya Philip Mantova. Karena kamu melihat ini terang benderang, bintangnya sedang bersinar, kamu sedang memfantasikan dirimu ya sedang ada dalam kemuliaannya. Orang-orang yang kamu puja itu, yang dia lagi bicara firman Tuhan, tapi sebenarnya dia dan kamu sedang sama-sama menuju ke neraka. Kamu boleh terima, boleh enggak, terserah, saya sudah ajarin ke kamu. Tetapi komunitas Hagios, tolong hati-hati. Begitu kamu memuja saya tak hardik, kepahitan enggak urusan, daripada kamu masuk neraka bareng-bareng saya, atau saya masuk neraka gara-gara kamu, mendingan kamu tak hardik. Ya.
Makanya para pemuja hamba Tuhan ini, orang yang memuja Maurice Serulo dulu, memuja Benny Hinn, memuja Pak Alex Abraham Tanu Saputra dulu ya, Betania, yang memuja Niko, saudara lihat hidupnya, dia tidak akan jauh dari dosa. Anda tahu Johan Handoyo itu salah satu songwriter terkenalnya ya, Niko, lagu-lagu yang ditulis itu luar biasa ya. Anda tahu ya, Joseph Jafar itu, arrangernya Niko itu. Nah, kamu saking terkagum-kagumnya sama orang-orang ini, kamu tidak tahu orang-orang ini sedang hidup bergelimang dengan dosa. Bahkan mungkin beberapa hamba Tuhan yang kamu kagumi itu sedang hidup bergelimang dengan dosa. Kamu nggak ngerti. Bahkan sudah bikin dosa saya. Kamu lihat ya, orang-orang yang kagum begitu kagumi sama Habib, bahkan dia kasihkan istrinya ke Habib itu loh, saudara. Itulah pemujaan. Itulah anjing-anjing. Makanya Tuhan marah. Ya, mereka akan tinggal. Itulah anjing-anjing. Anjing-anjing ini akan begitu kelihatan setia sekali untuk mendapatkan cipretan sinar kemuliaannya itu. Padahal itu membawamu ke neraka. Ya. Hati-hati saudara ya. Lalu kamu akan serahkan harta bendamu ya, bukan untuk berdiakonia, melainkan untuk memuliakan anjing-anjing, untuk memuliakan majikan dari anjing-anjing ini. Kamu tidak akan tahu, waktu kamu menyerahkan uangmu kepada Rudi Yohanes, ya, begitu saya ingatkan hati-hati ya, wah anjing-anjingnya Rudi Yohanes itu nyerang saya ya, saya diemin aja. Tiba-tiba jadi anak terong. Nah kan kena. Ketika saya ngasih tahu Komarudin ya bahwa dia itu pengacara devil advokat, ya kan, saya kasih tahu si Saifuddin marah sama saya ya. Loh saya ngomong sama Saifuddin marah gara-gara itu Komarudin itu. Dia tidak mau kasih rekeningnya ke saya, ya. Kemudian anaknya KC begitu masuk saya bilang ini orang jahat nggak benar. Semua orang mencaci maki saya. Terbukti kan anaknya KC nidurin istrinya Saifuddin dan istrinya Saifuddin pun sama. Ya kan? Nggak beda jauh. Terbukti kan yang saya ngomong tentang Saifuddin, saya tidak nuduh waktu itu. Baru hari ini saya ngomong ke Anda nih ya. Karena Saifuddin kan sudah mengakuinya sendiri. Bahwa memang uangnya KC ada di dia. Sampai hari ini masih ditahan sama dia uangnya. Entah masih ada, entah masih nggak ada. Alasannya, saya nggak tahu nih mau kasihkan KC atau istrinya mana yang lebih berhak. Enggak lah. Saifuddin, kalau kamu berani ya, kalau Tuhan berkehendak saya Januari saya berangkat ke LA, temui saya Saifuddin. Kalau kamu jantan. Ya. Ya serius saudara ya. Anjing-anjing ini dengan bersemangat memuliakan, membuat kaya majikannya. Bahkan kalau perlu istrinya pun ditiduri sama majikannya kamu rela. Itu ya kalau Edis minta tuh ya, itu istrimu tak tiduri itu dikasih tuh sama kalian tuh anjing-anjingnya Edis itu ya. Kalau Edis itu lagi ngaceng begitu terus yang mau niduri istri kamu dikasih, kamu bangga malah tuh. Persis ya seperti orang pengagumnya Habib Rizik kan. Istriku pun akan kuserahkan kepada Habib Rizik katanya, ini kan goblok bener kan. Loh, tapi ada ya Habib niduri istrinya jemaatnya ya. Ada. Mukibin itu istrinya ditiduri sama Habib bangga malah ya. Anaknya ditiduri sama Habib malah bangga ya. Ada kan? Nah itulah anjing-anjing tuh. Kamu nggak sadar kalau itu yang kamu kagum itu lagi bawa kamu ke neraka. Termasuk kalau kamu kagum sama saya, nggak boleh. Apakah kamu adalah bagian dari anjing-anjing itu? Bertobat. Ya, ini ada 850 orang ya yang ada di live YouTube yang lagi nonton suara kenabian ini. Apakah kamu terhinggapi roh Iskariot? Kamu cinta pada dunia dan suka mencuri donasi seperti Rudi Yohanes, seperti Amin Wijaya dan Alengso? Hati-hati saudara ya. Bisa tukar kepala nanti seperti Saifuddin. Saifuddin itu sudah mulai dihinggapi roh Iskariot loh saudara. Dia jual KC, dia jual. Nah, sebentar lagi Edis TV dijual supaya tukar kepala karena Saifuddin udah habis duitnya. Donasinya dia habis saudara. Udah nggak ada yang mau bantu dia. Ya, karena dia nggak mau kerja. Harusnya dia bisa kerja kan dulu udah diajarin mulung botol itu ya kan. Loh,
Jangan ngomong hina mulung botol, saudara. Kamu mulung botol tiap hari itu bisa buat hidup di Amerika. Atau dia jadi Uber lah, ya, jadi supir taksi. Loh, saya juga mau tak lakoni kemarin. Ketika saya kemarin ada masalah pajak, ya kan, kena masalah energi segala macam itu kan di luar ininya saya kan nggak ngerti aturannya, ternyata si akuntingnya salah laporan ya, untung beres ya. Tapi istri saya sekarang harus kerja, ya istri saya bekerja. Padahal kalau saya nggak boleh. Kemarin saya udah mau bikin kafe, mau jadi supir taksi, ya ada hamba Tuhan nasihati saya ya. Jadi saya nggak jadi, saya fokus melayani Tuhan. Donasinya nggak pernah minta-minta kalian saya. Orang sudah ngasih donasi, saya tak tolak kok, saya nanya, ya kan? Ya, saudara ya. Ada juga ya, ada seorang yang biasa ngasih donasi sama saya, lalu kemudian dia jadi pengurus yayasan. Aduh, saya bilang, saya mau tetap transfer Pak Paul ya. Oh, enggak boleh. Kalau kamu sudah digaji oleh yayasan, kamu enggak boleh transfer saya. Kamu transfernya kalau mau ya berbaginya ke yayasan lagi, enggak boleh ke saya. Tapi saya tetap mau memberkati Pak Paul, enggak boleh. Nanti jadi fitnah. Kamu kalau mau uang kamu gajinya kamu kembalikan ke yayasan kayak Bu Lianti. Ya kan? Bu Lianti kan terima gaji tuh dari yayasan dulu. Ya sama dia uangnya kalau nggak dikembalikan ke yayasan buat operasi dia, ya buat dana yang lain. Itu ya kayak Bu Lianti dulu. Tapi nggak boleh kasih ke saya. Nggak boleh. Ya, kecuali kemarin ya dia ada khusus, persembahan khusus. Misalnya mengajar atau apa gitu ya, kasih. Itu ya. Tapi kalau rutin nggak boleh, karena dia tiap bulan rutin. Jadi Anda yang sudah terima gaji dari yayasan, kamu nggak boleh ngasih uang ke saya pribadi. Kalau mau ngasih ke yayasan, ke Hagios. Ya, ke semua yayasan-yayasan ada Hagios. Begitu, saudara. Apakah ada roh Iskariot dan roh anjing-anjing di dalam hidupmu? Bertobat ya, sampaikan. Ya, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati.